Acara selanjutnya, sambutan Ketua JSIT Wilayah Yogyakarta yang akan diwakili oleh Bapak Agus Effendi SE. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kami dari JSIT Wilayah Daerah Yogyakarta tentu mengucapkan jazakumullah, terima kasih kepada Yayasan Konsorsium Yayasan Mulia, Yayasan Mu'adz bin Jabal, kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ustadzah yang mendampingi para pegawai dan para orang tua yang telah bekerja sama untuk melahirkan generasi baru. Sebagaimana yang tadi dalam Mars JSIT itu adalah kita pengen anak-anak kita itu menjadi generasi yang cerdas dan mulia. Cerdas bukan hanya cerdas akademik tapi juga non akademik. Tadi sudah disampaikan Pak Zainuddin ya, betapa kurikulum juga selalu dikembangkan, selalu diupayakan agar anak-anak itu bisa menjawab permasalahan di masa depan. Dan jaringan sekolah Islam terpadu yang kebetulan saat ini ada 114 sekolah se-daerah Yogyakarta ditambah universitas ya. Ini sudah alhamdulillah dari Yayasan Konsorsium Yayasan Mulia ada universitasnya. Mudah-mudahan nanti juga daerah yang lain juga segera menyusul. Dari 114 sekolah ditambah universitas, berapa Pak Burhan ya? 2 ya, sudah 2. Bidang teknologi dan sains teknologi dan kesehatan dan apa yang aktif ya kebidanan ya. Ini kita ingin mengantarkan anak-anak kita mulai dari PAUD, sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas dan universitas dalam rangka untuk membangun generasi baru yang kalau keinginan besar kita adalah tahun 2045 itu generasi emas Indonesia. Jadi kita berharap pada tahun itu para pemimpin adalah pemimpin yang sudah punya karakter yang kuat, akhlaknya kuat, keislamannya bagi kami di JSIT mempunyai keislaman yang kuat. Apakah dia sebagai presiden atau menteri atau direktur atau komisaris atau Kapolri yang tadi yang sudah siap-siap jadi Polri gitu ya, polisi ya, atau tentara-tentaranya. Apalagi sekarang ada tentara maupun polisi yang jalurnya tahfidz gitu. Ini juga terobosan-terobosan yang secara langsung maupun tidak langsung kita dorong terus. Sebagaimana kita sudah memproduksi berbagai kita bicara peradaban itu berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, kemudian ada selain BMT ada bank-bank syariah, kita dorong terus, ada film-film, ada buku-buku dan banyak sekali saya terbitnya ya Pak Burhani ya, buku-buku yang fiksi maupun non fiksi, ilmiah dan sebagainya yang kita dorong terus agar itu memenuhi aura atmosfer Indonesia ini kebaikan-kebaikan semua. Jadi kita pengen nanti yang kemarin saya kebetulan di sekolah yang lain ada presentasi, ada produk-produk film gitu ya. Kita pengen nanti juga sutradara itu juga menghasilkan film-film yang bermutu. Dan dalam insan film itu ada yang saya nggak paham banget ya. Jadi tetapi bukan hanya sutradara, ada penulis skripnya, penulis ceritanya, ada tukang riasnya, ada penata geraknya, ada tukang listriknya. Kemarin kita juga sedang berkunjung ke suatu daerah listrik itu. Jadi memang itu Pak Burhani ya, ternyata harus disekolahkan. Jadi seseorang itu biar ahli listrik itu ahli betul. Ya. Kita kadang-kadang ya lulusan STM sudah cukup, tapi ternyata enggak. Saya kira nanti yayasan konsorsium itu bisa gitu ya. Jadi, kita memproduksi ya ahli-ahli semacam.
kita mengingat demikian. Dari 114 sekolah yang ada, kita terus-menerus bahu-membahu untuk menghasilkan anak-anak yang berkompeten, yang cinta Al-Quran. Bagaimana kita terus upayakan bahwa anak-anak ini dalam bermain, dalam tidurnya, kalau bisa itu melindurnya itu melindur Al-Quran. Atau naik kejeduk itu kelingan Al-Quran ya. Karena diimbaskan terus-menerus. Jadi virus kebaikan, virus Al-Quran ini harus terus-menerus diberikan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Penilik bahwa ini juga penting untuk dasar karakter. Kemudian kemandiriannya. Selain yang pertama tadi akhlak ya, kami menyebutnya karakter. Tapi mungkin ada sebutan lain, adab gitu ya, atau sebutan-sebutan yang lain. Tapi itu terus-menerus kita lakukan. Dan saya kira TKIT Muaz bin Jabal bagian dari itu. Kalau yang Muaz bin Jabal 1 itu ya, itu Pak Burhan itu kan TK pertama ya, Yogyakarta, yang di kota gede itu ya. Jadi kami, yang saya kebetulan orang Bantul pun dulu dari Bantul itu yang sudah punya anak ya dari Sulaiman, dari Gunung Kidul gitu ya. Yang saat itu ini sudah tahun keberapa kalau TKIT Muaz bin Jabal 1 itu ya, mungkin ke 25 atau 26 gitu ya. 93 ya, wah malah 93, berarti 30 tahun ya. Sudah 30 tahun, saya belum punya anak saat itu. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang saya sampaikan dari misi besar dari jaringan sekolah Islam terpadu. IT ada di mana-mana, jadi Nyun Sewu juga tidak semua IT itu di bawah JSIT, Pak Penilik ya. Jadi mungkin ada TKIT mana, TKIT belum tentu itu di bawah Sugrawon Dr. Mujidin. Mohon maaf, saya lanjutkan sedikit. Dan di jaringan sekolah Islam terpadu kita sudah punya kurun yang terpadu dari mulai perencanaan, pengajaran, evaluasi dan sebagainya, bahkan penerapannya kita sudah punya buku tebal sebenarnya, buku tebal kurikulum JSIT mulai dari PAUD sampai SMA. Sebentar lagi untuk perguruan tinggi sudah disusun Dr. Mujidin untuk karakter-karakter yang ingin kita capai. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur sekali dan berterima kasih kepada para wali yang sudah mempercayakan di jaringan sekolah Islam terpadu, khususnya di TKIT Muaz bin Jabal, yang kita sudah bekerja sama, mungkin ada yang 2 tahun atau setahun ini, untuk bareng-bareng mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih cinta Al-Quran, lebih mandiri, lebih berkarakter, sehingga mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan. Kalau keinginan kami tentu keinginan kami ya dilanjutkan ke SDIT, SDIT Muaz bin Jabal atau SDIT Luqmanul Hakim atau SDIT yang lain yang di bawah jaringan sekolah Islam terpadu. Tetapi kalau ada pilihan yang lain monggo, karena ini adalah pilihan kita semua, sehingga tentu ini adalah untuk kebaikan anak dan kebaikan kita bersama. Selanjutnya saya juga mengucapkan barakallah kepada anak-anak sudah mencapai pada titik ini titik yang mungkin titik kecil, tapi kita bersyukur, kita syukuri semua. Kemudian saya titipkan kembali pada orang tua. Yang pertama tentu kebaikan-kebaikan atau karakter yang sudah terbangun mohon terus dilanjutkan, ditingkatkan. Kemudian yang kedua, saya selalu memohonkan mudah-mudahan Bapak Ibu Wali juga mendoakan kami di JSIT, khususnya di teman-teman di Muaz bin Jabal, untuk bisa mengemban amanah dengan lebih baik, terus meningkatkan kualitas di TKIT Muaz bin Jabal. Bapak Ibu Ustadzah bisa terus berkiprah di sana untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan acara selanjutnya.
Persembahan cinta dari Ananda untuk ayah bunda menyanyikan lagu Ibu. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selang putus kasihku kan dan usaha Boleh berikan kelasnya Bunda dengan teman-teman. Bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta pastiku. Takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Cinta kasihku, pengorbananmu sungguh sangat berarti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Sinari hidupku dengan kehangatanmu. Berikan tepuk tangan yang meriah kami. Masya Allah, persembahan cinta dari Ananda untuk ayah dan bunda. Silakan anak-anak turut menemui ayah bundanya untuk menyerahkan sekuntum bunga sebagai tanda cinta. Ayah bunda dimohon untuk berkenan menerima
persembahan cinta dari Ananda sebagai tanda cinta yang mendalam untuk ayah dan bunda. Ya Allah, jadikan kami anak yang salihah. Jadikan kami anak yang berbakti kepada orang tua yang membawa kesurgaan. Terima kasih sudah menyekolahkanku di kajian dan pelajaran yang membimbing aku untuk menjadi anak yang soleh, belajar membaca Al-Quran, belajar dengan banyak hal. Aku bisa bermain dengan teman-teman. Aku bisa menjadi diriku sendiri. Anakku, terima kasih sudah tumbuh dengan baik, tetap sehat dan semangat. Mohon maafkan kami apabila kami masih belum bisa mencintaimu secara utuh dan memberikan banyak hal. Mohon maaf sayangku. Semoga Allah memudahkan dalam kau menuntut ilmu dalam proses pendewasaan diri dan mandiri dan berusaha menjadi anak yang salihah yang bermanfaat. Semoga Allah mengabulkan cita-citamu. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Aktif Jabar oleh Bapak Dr. Mujidin FPSI. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngomong 10 menit insya Allah, dan saya akan flashback untuk bagaimana dulu kita mendirikan TKIT Mu'ad bin Jabal Kendati. Saya lupa tahunnya, 2000 berapa Mas Abdul? 2014 ya. Tapi sebelum 2014 saya sama Pak Sunadi Sahuri yang almarhum yang punya Pamela dipanggil oleh bapaknya Mas Abror, Pak Amin, di rumahnya. Ketika itu beliau mau wakaf tanah di daerah mana itu rumahnya Pak ya? Belambangan ya. Ada beberapa kali saya ke Pak Amin, ke rumahnya Pak Amin di Jalan Magelang. Terus ketika sudah deal untuk wakaf, saya ke sana sama Pak Sunadi Sahuri almarhum. Ya, ketika saya pertama ke sana, saya cukup pesimis ya, karena daerahnya kok masih sepi. Masih sepi ketika itu ya. Ya, tanahnya juga masih belum terbangun gitu ya. Daerahnya juga kayaknya sangat ke timur, sehingga saya juga baru sekali ke sana gitu. Saya tidak membayangkan jadi seperti sekarang ya, karena salah satunya atas izin Allah dan atas begitu besarnya keluarga Pak Amin, yang sekarang ada putranya Mas Abror, menyediakan tanah sekaligus bangunan. Dan alhamdulillah tahun 2000 kemarin, 2021-22, adiknya Mas Pak Derajat ya juga memberi tanah kepada kami lagi untuk memperlebar tanahnya, dan juga ditambah lagi uang sekitar 500 juta juga dari keluarga Pak Amin, Pak Abror maksud saya ya, Pak Amin ya. Monggo Pak Abror dikenalkan kepada Bapak Ibu, mungkin berdiri.
beliau ini yang wakaf. Kita berdoa semoga amalnya dan pahalanya terus mengalir kepada keluarga beliau. Allahumma amin ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah besar, mungkin siswanya sudah cukup banyak. Dikomandani pertama oleh Bu Zul ya. Terus sekarang tepuk tangan untuk Bu Zul. Nah terus sekarang dilanjutkan oleh Bu Niken. Tepuk tangan buat Bu Niken juga. Dan semuanya itu alhamdulillah sumbangan besar juga dari para bapak ibu dan wali semuanya. Tepuk tangan buat ibu dan wali yang telah percaya menyekolahkan putra putrinya kepada TKIT Muhammad bin Jabal 5 ya, 5 gitu ya. Tadi Pak Guskaf dari JST Wilayah berharap setelah dari TKIT kalau bisa ke SDIT. Ini bertanggung jawab ini Bu Guskaf ini karena di daerahnya belum ada Ibu ya yang SDIT ya di daerah sana. Ya makanya Pak Gus F ini yang bertanggung jawab untuk mengadakan ini. Mudah-mudahan keluarga Pak Abro nanti bisa nambah. Iya. Putra putrinya banyak kemana ibu-ibu bapak-bapak? Ke SD mana? Kemana-mana? Kalungan ada 6. Yang lainnya di SD sekitar. Oh di sekitar ya. Ya saya juga mau garis bawahi dari Gus F tadi. Kalau anak-anak fondasinya memang perlu kuat ya, perlu ada basis akidah, basis moral, basis skill, basis akademik ya. Ya basis moral ya standarnya memang menghafalkan Quran gitu. Dan juz amma insya Allah sudah mulai dikenalkan. Ya mungkin dengan kuat dilatih dengan habituasi sholat dan sebagainya, nanti fondasi yang lain terus berkembang. Ya karena apa Bapak Ibu, kalau nanti di tengah-tengah begitu semaraknya gadget dan sebagainya, kalau moralitas dan fondasi akhlaknya enggak kuat, itu mudah goyang bisa ya, mudah goyah juga. Kita lihat misalnya secara psikologis katanya children is the father of the man ya. Juga ada pepatah mengukir ilmu pada anak itu bagaikan mengukir di atas batu, tapi kalau sudah tua bagaikan mengukir di atas air katanya. Maka ketika saya SD atau saya TK, misalnya diajak ke masjid, misalnya diajak ke kemah, misalnya diajak untuk bersilaturahim kepada orang, sampai sekarang masih terpatri dalam pikiran kita. Jadi ini penting sekali bagi kita barangkali ya. Ya monggo istilahnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mungkin ketika kita masih SD, putra putri bapak ibu walaupun jauh, memang kita kalau bisa mencari yang punya fondasi holistik ya, fondasi akhlak, fondasi akidah, fondasi akademik serta fondasi skill ya dan sosial. Insya Allah TKIT menuju ke sana. Realitasnya memang banyak kita peroleh, kita dapati atau kita dihadapkan orang-orang yang secara akademik sangat kuat, tapi akhlaknya misalnya tidak terpuji. Ya, mohon maaf ada banyak contoh seperti itu ya misalnya ya. Atau mungkin kadang-kadang
akhlak dan fondasi akidahnya kuat, tapi akademiknya kurang kuat, ya. Dan ini juga banyak contohnya. Nah, kita sekolah ITIB mencoba untuk memajukan itu, makanya disebut sekolah Islam terpadu ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, makanya kita mencoba untuk memajukan keduanya. Hari kemarin 2 atau 3 hari yang lalu, alhamdulillah SMP IT Abu Bakar juga nomor 3 setelah SMP 5 dan SMP 8. Setelah itu SMP Abu Bakar secara akademik, ya alhamdulillah sekali. Dan kalau hanya sekedar mohon maaf misalnya mengalahkan anak pesantren atau anak MAN ya, walaupun SMP tentang hafalan, ya insya Allah kita bisa melampaui mereka. Misalnya ada yang sudah 20 juz, 10 juz, ada satu yang 30 juz. Anak MAN mungkin 1 juz saja kesulitan. Ya karena memang programnya tidak ada gitu, bukan karena kurang baik sekolahnya. Di sekolah-sekolah kita pacaran itu bagian dari hal yang tabu misalnya. Di sekolah lain mungkin pacaran sesuatu yang biasa yang nggak perlu diperhatikan misalnya ya. Karena memang membangun fondasi akhlak ini penting sekali Bapak Ibu ya. Oleh karenanya dalam kesempatan yang bahagia ini sudah 10 menit pas, monggo tadi seperti tadi putra putri Bapak yang sudah baik dikembangkan. Kalau yang pesan saya, kalau nanti tidak sempat di sekolah IT, harga sangat mahal ya. Harusnya memang juga misalnya harus ada pendamping untuk sekolah. Kalau misalnya di sekolah negeri atau sekolah yang non agama, harus ada privat misalnya ya, harus ada privat misalnya. Hari-hari ini kita dihebohkan ya dengan Putri Aryani. Sama Bapak itu itu tetangganya Gus F itu oh begini ya, Imo Kiri itu. Saya nangis kalau melihat dia itu. Nangisnya bukan lagunya itu ya, tapi nangisnya ibunya dan anaknya di tengah gemerlapan Amerika itu tetap memakai jilbab. Itu adalah satu dakwah yang luar biasa Bapak Ibu ya, luar biasa. Bapak Ibu, harga yang paling mahal bagi kita adalah kalau kita bisa membangun anak soleh dan solihah. Kalau tidak bisa membangun anak soleh dan solihah, harga diri kita bisa jadi mati ya, hancur bisa jadi. Katakan aja, mohon maaf ya, ini contoh tapi real, yang kadang real ada. Sambo itu pinternya kayak apa gitu, dan top leader dalam polisian misalnya, tapi dengan perilaku dia keluarganya hancur semua gitu ya, hancur semua gitu. Artinya memang anak soleh dan solehah itu harga mati, baik di dunia maupun di akhirat gitu. Bapak Ibu bisa membangun rumah sampai 1 miliar gitu, tapi kalau putra putri Bapak Ibu nggak soleh dan nggak solehah, 1 miliar itu bisa jadi pemolo misalnya. Ini saya ngomong ekstrim gitu. Ngomong ekstrim, artinya saya ingin ngomong tentang pentingnya anak soleh dan solehah. Alhamdulillah kita sudah difasilitasi oleh keluarga Mas Abror. Beliau menurut saya tidak terlalu kaya sekali, tapi begitu besar pengorbanan untuk wakaf dia. Ini perlu kita contoh, tepuk tangan buat Mas Abror dan keluarganya ya. Memang begitu ya Bapak Ibu. Saya alhamdulillah juga banyak menerima wakaf ya dari Bapak Ibu yang punya kesadaran tinggi. Nah monggo Bapak Ibu,
Bapak Ibu kalau perlu wakaf untuk mendirikan SD sangat baik, kalau tidak juga sangat baik. Tapi yang pesan saya, dan itu pesan untuk saya sendiri sebenarnya, monggo mari kita bangun sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ada pada keluarga kita, ada pada putra putri kita, sehingga tidak saja mudah-mudahan putra putri kita yang sudah tamat dari Mu'adz bin Jabal 5 nantinya pada waktunya akan menjadi pribadi holistik yang akan memimpin di masa depan, yang mudah-mudahan 30 tahun yang akan datang ada di antara putra putri kita yang menjadi pemimpin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada orang tua atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Selama Bapak Ibu bergaul atau menitipkan putra putrinya, kita berdoa moga-moga semuanya baik. Kita juga minta Bapak Ibu sekolah kita terus berjalan baik, dan mudah-mudahan secepatnya kita ada SDIT Lukman Hakim atau SDIT Lukman di daerah Purba ya. Kalau agak jauh di bawah itu salam ya. Ya walaupun masih banyak kekurangan ya sekolah-sekolah IT, tapi insya Allah kita berusaha untuk mengholistikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah dari TKIP Widati Mu'adz bin Jabal kepada Ustazah Nika Setianingrum SPDI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan di sini saya menyampaikan laporan kegiatan wisuda pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kami telah mewisuda 20 wisudawan wisudawati dari 30 TKB, yang 10 masih insya Allah tahun depan. Kami perlu laporkan bahwasanya dari 20 siswa yang lulus tahun ini, alhamdulillah 10 diantaranya sudah menyelesaikan juz 30. Yang lainnya alhamdulillah ada yang 3/4, ada yang setengah juz. Ini semua berkat bimbingan dari yayasan, dari CSIT, dan tentu saja dukungan dari ayah bunda, sehingga ustazah semua bisa mendampingi anak-anak sekalian untuk mencapai target-target yang kami programkan. Selanjutnya, tak terasa sebentar lagi anak-anak akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Rasanya belum begitu lama anak-anak bersama kami. Rasanya belum lama ayah bunda mengantar anak-anak sekalian berangkat ke TKIP Kendati Mu'adz bin Jabal. Ustazah doakan semoga anak-anak sekalian nanti di jenjang pendidikan yang lebih lanjut, anak-anak semua bisa mewujudkan cita-cita kedua orang tuanya, bisa bermanfaat buat bangsa dan masyarakat di mana kalian berada. Dan yang paling penting, kalian akan menjadi anak yang solih dan solihah. Rasanya terharu berdiri di sini ayah bunda. Gimana perasaan ayah bunda sekalian? Ya, alhamdulillah anak-anak sudah bergabung. Kita sapa dulu TKIT Kendati Mu'adz bin Jabal. Masih semangat?
Alhamdulillah. Ya, rasanya anak-anak sudah tidak sabar ya menunggu untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu nasihat-nasihat dari Ananda. Namun izinkan Ustazah Niken nambah sedikit ya anak-anak. Boleh ya? Boleh, alhamdulillah. Mumpung saya berada di sini bersama dari CSIT, dari yayasan, dari wakif dan para ayah bunda sekalian, izinkan saya menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan Ustaz Mujidin. Ucapan terima kasih kami kepada terutama kepada wakif kami Bapak Aminuddin, Bapak Derajat dan juga Hayu, yang hari ini Pak Derajat alhamdulillah menunaikan ibadah haji. Kita doanya ya bunda, ya, semoga menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan untuk hari ini Bu Rahayu mohon izin karena ada acara yang lain, mohon untuk ayah bunda sekalian nanti di rumah menyelipkan doa-doa untuk para wakil kami, para pemimpin-pemimpin kami dari yayasan maupun CSIT. Kami bisa mencapai ini semua tentu saja berkat bimbingan dari yayasan yang tak lelah-lelahnya membimbing kami supaya apa yang kami berikan kepada anak-anak menjadi maksimal. Dan tentu saja dari CSIT tak luput dari peran serta itu. Dari CSIT yang sudah memberikan rambu-rambu bagaimana kami menyusun kurikulum terkait dengan pendidikan agama yang mungkin saja di tempat lain tidak didapatkan, terutama di sekolah-sekolah yang tidak berbasis agama. Alhamdulillah kami berkesempatan membersamai ya, alhamdulillah kami berkesempatan untuk membersamai Ananda sekalian. Harapan kami meskipun Ananda semua sudah lulus, sudah tidak dikehendaki Mu'adz bin Jabal, silaturahim ini tetap terjaga. Dan kami insya Allah siap jika Ananda semua punya adik untuk dipercayakan kepada kami kembali. Harapan kami nanti ayah bunda bisa menyampaikan kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga tentang kebaikan-kebaikan yang didapat di TKIT Kendati Mu'adz bin Jabal ini. Jika ada yang kurang baik atau kurang pas, mohon untuk jadi pelajaran buat kita semua untuk memperbaiki diri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Nasyid Rahmatan Lil Alamin. Ya anak yang bisa nyanyi boleh nyanyi bareng ya. Ya Assalamualaikum warahmatullahi Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya ada di sini di forum, di acara yang Masya Allah melahirkan putra-putri yang luar biasa, soleh-solehah dan juga pintar-pintar yang Masya Allah di acara wisuda ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Noveri Yatno, yang biasa dipanggil Ferry. Saya tinggalnya di dekat TKIT Mu'ad di Jabal Ustaz, jadi di sampingnya Sandibang. Makanya ini didapuk sama Ustaz Anikan. Ustaz Anikan untuk mengisi di sini. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setelah ini saya akan menyenandungkan satu buah lagu lagi. Anak-anak, halo anak-anak. Ini gimana panggilnya ya? Oh iya, PKIT Mu'ad bin Jabal. Nah, insya Allah kita setelah ini saya akan membawakan nasyid, satu buah nasyid insan utama. Ya, kita ingin bersolawat kepada beliau, manusia yang diutus Allah paling sempurna di muka bumi, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insan utama. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng ya. Engkau mengenangnya lelaki pilihan menjadi utusan dia yang menunjukkan jalan kebenaran. Baik hatinya santun
jujur katanya kita menyanyikan dia teladan bagi kita semua sebagai manusia yang diberikan Allah bagi semua yang ikuti jalannya Muhammad bersalawatlah Nabi Muhammad bersalawatlah Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.